Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan. Kita membahas soal ekonomi dunia yang menanti stimulus Amerika. Pak Raden, tadi sempat kita berdialog juga pada saat off air permasalahan stimulus. Stimulus ini penting, kemudian juga soal COVID yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi di dunia, gitu. Kemudian ada juga kebijakan Biden yang sebenarnya dinilai para analis, beberapa analis yang bicara bahwa soal pajak baik korporasi ataupun individual ini juga bisa menguntungkan negara-negara emerging market seperti Indonesia. Mungkin bisa dielaborasi seperti apa optimisme yang bisa dibangun di tanah air? Nah, kebijakan daripada Biden ini biasanya ya secara politik Demokrat itu akan mengajukan kenaikan daripada pajak nantinya, terutama pajak untuk orang kaya. Jadi ini belum tentu dari sisi pasar modal itu belum tentu suka dengan ini ya. Apalagi nanti kalau misalkan akan ada corporate tax yang akan naik. Jadi yang kaya-kaya dipajakin. Nah, kalau itu dipajakin, maka kemungkinan mereka bisa pergi ke luar Amerika dan kita bisa diuntungkan oleh itu. Nah, yang kedua tadi, kalau kita lihat perkembangan di Amerika sekarang, bahwa COVID-19 ini demikian mewabah lagi. Jadi wave kedua atau wave ketiga, gelombang kedua atau gelombang ketiga ini. Tingkat infeksinya menaik lagi di sana, ya, hampir 150 sampai 200 ribu per hari, ya. Orang yang meninggal sih nggak terlampau banyak, tetapi kelihatannya rumah sakit di sana mulai kewalahan untuk menerima pasien-pasien yang masuk ke sana. Nah, dalam hal ini maka kalau kita lihat juga ada berita positif, ada negatif, ada positif. Positifnya adalah bahwa ada kemungkinan besar karena vaksin Pfizer maupun Moderna itu kelihatannya akan bisa mulai disuntikan karena FDA ya sudah memberikan izin diperkirakan di pertengahan kedua Desember. Nah, kalau vaksin ini bisa berhasil dan disuntikan dalam jumlah yang banyak, maka itu akan memberikan keyakinan untuk orang untuk melakukan kegiatan dan juga berbelanja. Ingat, kelas menengah ke atas ini itu lebih takut untuk melakukan belanja dan melakukan kegiatan. Jadi kalau vaksin ini mulai di Januari dan kemudian di tahun depan juga bisa dilakukan vaksinasi yang masif di Amerika, maka kemungkinan besar dampak daripada stimulus tadi itu relatif kecil. Mungkin tidak perlu lagi 2,2 triliun seperti yang dikatakan tadi. Jadi memang hubungan antara vaksinasi dengan besaran stimulus, dengan pemulihan ekonomi, itu perlu dilihat. Dan kita juga perlu memperhitungkan apa dampaknya ke Indonesia. Ya. Dan juga tentu hal yang sama juga akan berlaku di Indonesia. Strategi kita melakukan vaksinasi dan stimulus juga mirip-mirip. Itu dengan apa yang dilakukan Amerika. Dan bagaimana pola pemulihan di Amerika, bagaimana pola pemulihan ekonomi di kita, kira-kira akan mirip-mirip bagaimana menyeimbangkan kapan stimulus, kapan vaksinasi nanti akan dilakukan. Oke, baik. Mas Eko, soal kebijakan Biden yang tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Raden gitu ya, apa yang perlu diantisipasi saat ini? Artinya kan ketika pajak ini dinaikkan begitu, negara-negara emerging market akan sangat kompetitif melihat ini. Ya, kalau misalkan memang trennya adalah misalkan katakanlah nanti emerging market yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan katakanlah peningkatan pajak di sana, nah itu ya kita harus menyiapkan diri ya secara secara fundamental ekonomi kita, terutama untuk menarik investasi-investasi yang enggan kembali ke Amerika, kira-kira gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa investasi itu tidak kecenderungannya mengalir ke Vietnam lagi, kira-kira begitulah ya. Jadi kita juga harus melakukan upaya pembenahan di dalam negeri supaya investasi tadi memang kelihatannya akan ada tren juga bahwa yang diuntungkan emerging market, bahkan mungkin juga kalau polanya sama dengan waktu quantitative easing,
bisa juga gitu ya, stimulus yang ditebar bertriliun-triliun dari Amerika itu kan bisa saja nanti dibelanjakannya juga di luar Amerika, kira-kira begitu. Jadi tapi ini kemudian kalau kita mau menangkap potensi ini ya memang dari dalam negeri kita ya, terutama terkait competitiveness kita memang harus disiapkan gitu untuk menyambut peluang-peluang ini, begitu Mbak. Oke, baik. Nah, ini soal competitiveness ya. Mungkin sebelum ke Pak Surya, saya ingin, karena waktu Pak Raden tidak banyak, saya ingin mengkonfirmasi kembali begitu. Competitiveness ini penting sekali kan untuk Indonesia, apalagi kita adalah salah satu negara emerging market juga. Bagaimana kita bisa membangun ini, Pak Raden? Nah, di sini memang selain vaksinasi yang kami sebutkan tadi menjadi game changer juga buat kita, di samping buat Amerika tadi, maka implementasi dan operasionalisasi dari Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi kunci nantinya. Jadi sebetulnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kita harapkan menjadi bisa mentransform ekonomi kita ini menjadi lebih produktif dan lebih kompetitif. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ini, seluruh urusan bagaimana perizinan, bagaimana kita melakukan investasi akan jauh lebih mudah, ya, dimudahkan semuanya dan dipercepat, disederhanakan, itu intinya. Jadi berbeda dengan yang semula, kalau bisa dipercepat, kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Ya, itu kan dulu. Sekarang ini semuanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, spiritnya itu adalah memudahkan, mempercepat, ya, dan memotong birokrasi. Nah, dengan harapan seperti itu, tentu kita perlu membuat PP-PP-nya, peraturan pelaksanaan dan operasionalisasinya di lapangan nanti. Nah, ini yang perlu kita kejar. Ini yang perlu kita, menurut saya, kita realisasikan. Jadi sudah ada payungnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang kita harapkan semua di sini, baik terutama birokrasi di pusat maupun daerah, di departemen, itu dengan PP yang baru ini nanti sesudah selesai PP-PP yang baru sebagai turunan dari Cipta Kerja ini, maka kita harapkan kita bisa mendapatkan benefit, kita lebih siap ya untuk bisa menyongsong luberan dari pasar arus modal yang tadi, yang kemungkinan besar juga bisa tidak ke Vietnam lagi, tapi kita bisa mendapatkannya di Indonesia ini. Ini yang kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Raden. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita dalam segmen selanjutnya. Kita akan lihat data-data seperti apa pertumbuhan dan juga indeks harga saham serta tren nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat dan kita coba komparasi dengan ekonomi dunia yang menanti stimulus Amerika. Usai jeda kami kembali, pemirsa tetaplah bersama kami. Pak Raden, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terima kasih semua. Ya, pemirsa, kami kembali usai jeda.